Nah, jadi intinya kalian jangan mengabaikan fakta. Berdasarkan fakta aja, fakta atau realitas. Kenapa? Karena kalian jangan sampai suka sama seseorang itu membuat kalian jadi buta. Jangan sampai ya namanya cinta buta gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi kita punya fantasi tentang seseorang nggak apa-apa, kamu punya fantasi. Tapi kalau ketika kamu mengambil keputusan untuk mengikuti fantasi itu tanpa melihat fakta, nah itu yang menjadi bahaya. Jadi nggak apa-apa dijalanin kalau kalian memang sudah srek, tapi kalau ada hal dari 5 hal tadi di atas itu ternyata ada yang nyangkut, nah jangan sampai fakta itu membuyarkan akal sehat kamu. Fakta bahwa ternyata dia narsisis atau narsistik atau toksik orangnya. Fakta bahwa dia nggak serius sama kamu, atau dia hanya membuat kamu menjadi pilihan, atau dia nggak setia sama kamu, dia punya banyak pilihan yang lain sebenarnya, atau dia hanya nganggap kamu sebagai cadangan, kalau sama yang ini nggak berhasil, ya udah sama yang kamu. Fakta bahwa dia bukan orang yang kamu butuhkan, ternyata dia membutuhkan kamu, tapi ternyata kamu tidak membutuhkan dia. Nah itu juga tidak seimbang. Atau fakta-fakta lain yang ada tapi kamu abaikan cuma karena kamu udah terlanjur sayang, atau kamu udah terlanjur suka, atau kamu udah ya udah kepalang basah. Jangan sampai seperti itu, karena itu merepotkan diri sendiri gitu. Nah, terus jadi gimana? Nah, kalau menurut aku, kalau kita punya kita sendiri sudah punya tools di dalam sini, itu namanya rasa atau rasa atau sense kamu untuk mengukur tentang tingkat kecocokan seseorang. Jadi kamu bisa tahu bahwa ini orang bakalan bisa jadi sparring partner buat aku selama beberapa puluh tahun ke depan, atau orang ini cuma kamu akan melayani dia terus, atau kamu akan dilayani sama dia terus dan kamu nggak bisa berkontribusi apapun. Nah itu kan kalian udah punya rasa itu, walaupun kadang-kadang fantasi itu menutupi pemikiran-pemikiran ya. Jadi kamu biasanya tuh ada, tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu. Nah itu excuse atau alasan yang kamu buat untuk mengiyakan dia atau mengiyakan diri kamu sendiri. Nah itu artinya kamu mengkorting diri kamu sendiri. Nah jadi kalau ada banyak gejolak atau getaran yang pakai tapi, itu adalah warning bahwa dia akan jadi masalah buat kamu. Tapi kalau kamu rasanya tenang, kok kayaknya ini cocok banget, kok kayaknya enak deh, kayaknya aku bisa ngebayangin hidup sama dia, untuk kayaknya kita bisa ke supermarket bareng, kita bisa kayak bareng, atau kita bisa manjat gunung bareng, atau gimana. Kalau ada rasa-rasa itu dan rasanya tuh nggak seperti sesuatu yang sangat di luar jangkauan kamu, itu artinya dia orang yang tepat. Tapi kalau rasanya kok kayaknya wah gila, gue beruntung banget dapet orang seperti ini, karena nggak mungkin deh gue dapet ini kalau macam-macam kayak gitu. Nah itu adalah warning, karena itu kamu sendiri nggak yakin kok bisa ada orang seperti itu mau sama aku. Itu juga warning, apakah ini benar atau enggak. Jadi kamu perlu, aku nggak bilang itu adalah pasti adalah sebuah masalah, tapi itu kalian sendiri yang tahu. Ini aku cuma point out atau cuma ngasih pertimbangan yang bisa kalian pikirkan sendiri, karena kalian yang ngejalanin, kalian yang tahu iya atau enggaknya orang ini, itu dari situ. Nah, gimana kalau kamu ternyata udah sayang, udah care, udah all in banget, tapi ternyata dia adalah orang yang kurang tepat. Nah, itu kamu bisa belajar untuk let go. Itu mungkin kamu bisa aku bantu di ngobrol goblok juga, bagaimana cara let go buat orang-orang yang nggak cocok buat kamu, itu juga bisa. Tapi dari kamunya sendiri, kamu harus tahu diri kamu itu siapa, supaya kamu bisa tahu orang-orang yang nggak cocok sama kamu itu yang mana. Nah, satu hal lagi, aku pernah nanya di channel ini di YouTube, jodoh itu dari Tuhan atau dari semesta dikasih berkah atau pilihan. Nah itu kebanyakan aku lihat semua dari berapa persen kalau nggak salah, lebih banyak yang jawab jodoh itu adalah dari Tuhan atau dari semesta, siapapun itu yang kalian sebut. Kalau aku
Gimana ya? Nggak salah kalau dari Tuhan, nggak salah dari semesta. Karena semua hal di dunia ini juga dari semesta. Bukankah nafas kamu, kehidupan kamu, baju kamu, pekerjaan kamu, rumah kamu, keluarga kamu itu juga dari semesta, juga dari Tuhan. Bukankah semua itu dari Tuhan? Nggak ada dari dirimu sendiri, itu juga nggak ada. Maksudnya, nah ini akan jadi panjang banget topik yang lain lagi. Tapi kalau jodoh, menurutku, ini jodoh maksudnya pasangan, menurutku itu adalah pilihan. Kenapa? Buat orang yang menikah mungkin bisa relate, apalagi kalau dia harus memilih di antara dua orang. Itu pasti bisa relate bahwa pasangan yang kamu pilih itu adalah pilihan kamu. Bahkan ketika kamu di ijab kabul atau kamu di pemberkatan pernikahan atau matrimoni atau apapun upacara itu pasti ditanya, bersediakah kamu? Apakah kamu mau menerima dia? Itu adalah pilihan. Jadi jangan sampai kamu nyalahin Tuhan, nyalahin pasangan untuk pasangan kamu. Misalkan, ya udahlah dapat pasangannya kayak gini. Nah, itu banyak sekali yang aku denger, ya udahlah mau gimana lagi, Tuhan ngasihnya seperti ini. Enggak seperti itu. Tuhan ngasih segalanya. Pilihan itu banyak. Kamu mau milih pasangan berdasarkan kekayaan, berdasarkan fisik, berdasarkan keluarganya, berdasarkan ganteng atau cantiknya. Kamu mau milih ke keluarga berdasarkan komitmen dia, mau punya keluarga sama kamu, itu semua ada. Jadi kamu tinggal milih mana yang paling cocok buat kamu. Alasan apa atau prinsipal dasar apa yang kamu pertimbangkan untuk membina sebuah hubungan dengan orang ini. Itu adalah pilihan. Jadi kenapa bukan dari Tuhan? Ya bukan dari Tuhan juga, karena semua hidupmu, semua aspek dalam kehidupanmu juga semuanya dari Tuhan. Walaupun manusia yang mengupayakan, misalkan ya kamu dapat kerjaan ini karena kamu bekerja, ya kan, tapi itu semua juga dari Tuhan atas izin semesta. Nah, kalau kamu memilih seseorang untuk menjadi pasangan, itu adalah pilihan kamu. Jadi yang dari Tuhan itu pertemuan, kamu dihadirkan dia dalam hidup kamu untuk kamu pilih. Misalkan kamu dapat, oke, selamat umur kamu 60 tahun kamu akan ketemu misalkan 5 orang potensial jadi pacar atau jadi suami atau jadi istri. Mungkin ada yang ketemu dari usia dini, usia masih muda, atau ada yang ketemunya masa udah umur 40, 50, 60 tahun baru ketemu, itu bisa. Tapi dalam range usia 60 tahun kecil banget ya. Mungkin dalam usia kalian 100 tahun, atau 80 nih, 80 tahun usia kalian, kamu ketemu potensi, ketemu orang tuh ada banyak. Ada yang ketemunya di masa muda, ada yang di masa tua. Nah, itu semua adalah pilihan kamu untuk mengambil salah satu menjadi pasangan kamu. Apakah di usia muda sudah mau berkeluarga dengan yang ada, atau kamu mau nunggu sampai ketemu yang lebih tepat lagi di usia yang mungkin pertengahan, usia 40, usia 50, atau mungkin sama sekali nggak memilih karena kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri, itu juga bisa. Jadi itu semua adalah pilihan kamu. Semesta menyediakan, semesta yang akan mempertemukan, dan itu yang namanya jodoh. Kita aja berjodoh nih, kamu bisa ngeklik dan kamu bisa nonton video aku aja. Kita sih di sini kita sudah berjodoh. Tapi jodoh ini mau kemana, mau dijalanin atau enggak, itu semua pilihan kalian. Jadi jangan sampai ada kalian ketika berpasangan terus kalian jadi nyalahin Tuhan. Oh, ini gara-gara Tuhan ngasihnya seperti ini, ya gimana lagi lah, gue terima aja deh. Ya memang terima, karena itu adalah pilihan kalian. Ketika mengambil orang ini menjadi pasangan kalian, itu adalah satu paket. Jadi kalian memang harus menerima dia ketika ditanya, bersediakah kamu menerima dia? Bersediakah kamu menikahi dia? Itu adalah pilihan kamu. Oke, jadi segitu dulu aja obrolan kita tentang cinta-cintaan, tentang romansa, tentang berpasangan. Semoga ini bisa ngebantu kalian yang lagi memilih siapa yang tepat untuk menjadi teman hidup. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Aku nggak tahu kalian mau ngebahas apa, boleh komentar apa yang mau aku bahas selanjutnya, karena
Biasanya aku untuk hal-hal seperti ini aku lebih seneng one on one atau di grup kecil, yaitu namanya ngobrol goblok, karena itu lebih intensif dan lebih interaktif. Kalau di sini kayaknya terlalu luas bahasannya, jadi aku juga suka bingung ini masuk nggak ya, ini bisa ngobrolnya apa ya yang tepat, yang kalian butuhkan tuh apa. Tapi kalau kalian seneng boleh komentar, nanti kita akan bahas. Kalau mau silakan daftar ke Urban and Spiritual untuk ngobrol gobloknya, dan aku akan coba bales kalau aku bisa. Terus apalagi ya, ya udah gitu aja. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja, stay happy and stay healthy. Kita ketemu di video berikutnya. Oke, bye.